Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Fajar. Di sini saya akan memberikan video hasil wawancara saya dengan beberapa narasumber mengenai anggaran rumah tangga, anggaran perusahaan, dan juga anggaran pribadi dari saya. Berikut videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Amar. Sore. Ya, gimana Mas Amar? Kabarnya sehat? Masih sehat ya. Alhamdulillah ya. Ya. Jadi gini Mas Amar, saya ingin sharing sedikit ya. Minta sharingnya sama Mas Amar. Saya ingin mewawancarai Mas Amar mengenai anggaran rumah tangga. Kalau boleh tahu nih Mas Amar udah berapa tahun ya berumah tangga? Iya, berumah tangga. Baru 2 tahun. Baru tahun. Udah punya anak Mas? Sudah 1, alhamdulillah. Laki-laki atau perempuan Mas? Laki-laki. Laki-laki ya. Laki-laki. Alhamdulillah. Jadi gini Mas, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai anggaran rumah tangga. Boleh Mas ya, berkenan? Silakan. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Amar. Kita sharing ya. Iya, kita sharing. Kalau boleh tahu nih, apakah Mas Amar ini tiap bulannya membuat anggaran pemasukan atau pengeluaran tiap bulannya? Pastilah itu mah, Pasti ya? Rumah tangga pasti. Apakah dicatat atau di Enggak sih. apa? Lebih apa ya namanya, lisan aja sih. Tulisan aja ya. Memori aja. Terus saya ingin menanyakan, apakah pengeluaran Mas Amar sebanding dengan pemasukan tiap bulannya? Hampir 50-50 ya. Iya, ya kadang pengeluaran lebih banyak, kadang ya pemasukan lebih banyak, ya tergantung sih kondisi keadaan aja. Karena kadang-kadang juga ada biaya tak Tiap terduga bulan. ya. Iya, pasti itu pasti. Berarti tapi masih balance kan antara pemasukan dan pengeluaran? Iya, pasti tetap balance, tapi ya kalau misalnya pengeluaran lebih banyak tapi nggak terlalu tinggi lah gitu. Tapi kalau untuk ini Mas, saving money itu ada? Apakah Saving terpenuhi money, dalam tiap bulannya itu? ya untuk COVID ini mungkin apa ya, nggak sebanyak sebelum COVID lah gitu. Tapi masih ada ya Mas? Masih ada. Terus bagaimana sih cara mengatur pengeluaran tiap bulannya itu Mas? Cara mengatur Pengeluaran, pengeluaran. pengeluaran, tips-tipsnya atau apa gitu biar kita pengeluarannya balance sama pemasukan yang kita punya. Itu sih tergantung ya. Kalau saya ini lebih untuk meminimalis pengeluaran, ya kita pasti ada belanja bulanan gitu ya. Belanja bulanan. Belanja bulanan. Belanja mingguan lah, seenggaknya mingguan gitu. Itu aja sih. Lebih itu pasti impactnya gede sih itu di kayak saving money, kayak pengeluaran, biar apa ya, ntar ada rinciannya lah gitu seenggaknya. Pengeluaran pokok apa aja Mas tuh yang dibeli tiap minggunya misalkan? Ya pasti bahan pokok, pangan Ya. Kalau sandang ya nggak selalu sih, nggak selalu tiap bulan beli gitu. Baik, kalau untuk Kalau kuota pasti ya. Kuota ya, pasti. karena kan sekarang zaman internet Mas ya. Terus tapi untuk pengeluaran apa sih yang nggak bisa yang harus banget dibeli gitu maksudnya? Yang nggak bisa ditunda-tunda, misalkan Yang nggak bisa biaya ditunda. apa gitu. Iya. Yang pertama ya pasti kuota. Nah, Yang nggak bisa ditunda ya. selain kebutuhan pangan ya. Oh iya, cicilan pasti nggak bisa Cicilan. ditunda ya. Ya, udah nanti kena bunga Mas ya. Iya. Terus pangan juga sih, kayak kebutuhan pokok aja, sembako kayak gitu. Gitu ya. Iya, kalau saya sih ya itu aja sih. Kesulitan apa aja sih Mas yang dialami dalam menyusun anggaran rumah tangganya? Mungkin Kesulitan Mas mungkin bisa bukan dari planning ya, tapi kadang tak terduga tuh yang paling ini ya. keadaan ya, Iya. kadang-kadang ya. Iya, yang paling banyak lah ya. Kalau saya sih sering tak terduga udah. Itu paling Mas sering. ya. Kalau boleh tahu nih Mas, boleh minta rincian biaya nggak tiap bulannya? Kayak misalkan Mas Amar pendapatannya berapa, terus pengeluarannya buat apa aja? Kalau pangan satu keluarga tuh ya, kalau saya sih bisa tembus 2 juta ya, plus kebutuhan anak juga ya. Tembus 2 juta. Biaya popok, susu dan lain-lain ya. Iya. Terus ada cicilan juga ya. Ya gitulah. Tempat tinggal juga, sewa tempat tinggal, Sewa sewa rumah kos Mas ya, sewa Iya. kontrakan. Udah. Itu Mas ya.
Oke, makasih Mas ya atas Sama-sama. sharingnya. Mungkin bisa berdampak baik mungkin buat saya atau mungkin buat orang lain yang nonton video ini Bisa, nanti ke bisa. depannya. Amin amin. Bisa. Oke. Makasih Mas Amar ya Sama-sama. atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Fajar. Saya dari kelas 05 SMJI 004. Di sini saya akan mewawancarai rekan kerja saya tentang anggaran perusahaan. Ya, di sini saya akan ditemani oleh Mas Bagas Gara Perdana. Gimana? Mas Bagas, gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas Ilham. Sehat Mas. Sehat. Alhamdulillah Mas ya. Iya, Iya. salaman dulu biar nggak selek. Iya. Ya, terus. Jadi gini Mas, Nah, kenapa ya? saya ingin mewawancarai sedikit ya tentang boleh, anggaran boleh. perusahaan. Oh iya. Apakah Masnya berkenan? Nggak. Ya, boleh lah, boleh lah. Ya, terima kasih Iya, atas sama-sama. kerjasamanya. Ah, ah. Jadi gini Mas, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Ah, Boleh? Boleh. Alhamdulillah Mas ya. Mas Bagas, Iya, kenapa ya? sudah bekerja berapa lama Mas kalau boleh tahu nih? Kalau di sini sih udah hampir 5 tahun sih, Mas. Udah hampir 5 tahun. Cukup lama juga ya Mas ya. Berarti Lumayan. sekarang Mas umurnya berapa? Masih 23. Oh, 23. Berarti dari lulus sekolah Mas ya. Ah iya, benar-benar. Kalau boleh tahu nih, Mas Bagas ini bekerja di bidang apa sih? Kita di bidang jasa kita. Oh, di bidang jasa. Jasanya itu jasa apa Mas? Jasa perawatan kita, perawatan pesawat terbang. Gitu ya. Mm-mm. Kalau boleh tahu maksudnya gimana tuh? Perawatannya seperti apa Mas? Banyak macam-macam. Untuk pertanyaan pertama, Hmm. apakah perusahaan Mas mempunyai anggaran Oh, punya. atau penyusunan anggaran? Punya, pasti Dalam punya. hal apa tuh Mas? Dalam Biasanya? biasanya kalau misalnya ada pesawatnya masuk, kita kan pasti open tender. Open tender. Jadi vendor-vendor mana aja yang bakal mau menaruh barang-barangnya di perusahaan kita gitu Ya. kan. Terus kalau misalnya kita andai kata mau merawat pesawat, pasti ditulis dulu tuh rancangannya apa-apa aja yang bakal dirawat, apa-apa aja yang bakal di maintenance. Pasti kan ada penyusunan biayanya juga, Iya, apa betul, aja yang Mas. perlu dikeluarkan ya kan. Iya. Ya seperti itu. Oh, gitu Mas ya. Oh, Iya. Jadi berarti sebelum mulai pekerjaan perusahaan Mas membuat susunan anggaran dulu ya sebelum Iya. mulai maintenance suatu Iya, pesawat ya. Iya, pasti. Soalnya kita juga harus konsultasi juga sama customer tentang apa aja, biaya apa aja yang bakal dikeluarkan. Ya, gitu, Mas. Fasilitas yang ada di perusahaan Mas mendukung untuk efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Oh iya, mendukung. Oh, dalam hal apa tuh Mas misalkan? Kalau dari fasilitas kita cukup punya fasilitas yang komplit ya, Iya. buat mendukung support kerja kita seperti kendaraan untuk ke tempat dari satu pesawat ke pesawat lain. Terus juga kita ada efisiensi waktu. Karena menggunakan kendaraan tersebut ya. Iya, menggunakan kendaraan tersebut. Terus juga kita ada efisiensi lemburan. Iya. Gimana caranya kita bisa mengurangi overtime supaya ya lebih efisiensi pengeluaran duit perusahaan lah. Kalau overtime itu seperti apa sih Mas? Lemburan, Oh, lemburan. overtime itu Oh. lemburan. Jadi kita bekerja di luar waktu kerja kita ya? Iya benar sekali. Oh gitu ya Mas. Kalau boleh tahu nih langkah-langkah apa aja sih yang udah dilakukan untuk mendukung efisiensi? Langkah-langkah yang untuk mendukung efisiensi ya tadi yang saya sebutin. Oh gitu. Itu kita mengurangi jam overtime dengan caranya memaksimalkan waktu kerja. Oh gitu ya Mas ya. Iya. Kalau untuk revenue atau misalkan customer yang ada di perusahaan Mas itu dari mana aja sih Mas? Lumayan Kalau banyak boleh Mas. tahu. Oh, lumayan banyak ya. Ada customer dari lokal, dari Indonesia juga, maskapai airline di Indonesia, ada juga dari airline luar. Oh, jadi udah internasional ya Mas? Udah ya? internasional. Udah internasional, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah untuk internasional itu di mana aja tuh Mas? Misalkan kayak di Eropa kah, Amerika atau Afrika? Ya, ada di Eropa juga, di daerah-daerah Asia seperti Jepang, Korea, daerah Asia Tenggara, Thailand. Di Eropa, di Amsterdam juga ada. Lumayan banyak sih. Di Aussie, Australia ada. Oh, Australia. Ada. Oh, mantap juga Mas ya. Lumayan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, Ah, ada nggak sih misalkan anggaran yang melebihi limit budget yang udah ditentuin nih? Misalkan dari tadi penyusunan anggaran di awal, terus Mhm. tiba-tiba di belakang itu ada budget tambahan untuk biaya maintenance-nya Mas. oh, ada, pasti ada. Namanya kerja kan kita juga nggak tahu kan masalah apa yang bakal terjadi, ya kan, iya. rintangan apa yang bakal terjadi. Biasanya kalau misalnya kayak gitu ada yang namanya COPQ. CPQ itu apa Mas? COPQ itu cost of pure quality. Jadi itu tuh seperti pekerjaan yang salah yang seharusnya tidak harus dilakukan. Karena kalau misalnya kita lakukan itu, misalnya kita sudah melakukan pekerjaan itu,
Iya. lalu salah harus diganti, Ah. ya diganti baru, otomatis ada biaya lagi yang harus dikeluarkan, Oh. biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan. Jadi ibaratnya kayak biaya pengganti untuk Mm-mm. material yang tidak jadi dipakai Mas ya. Iya, terus Oh, bisa juga seperti denda. Jadi untuk pertanyaan terakhir nih Mas, Ya, bagaimana sih cara pengaplikasian anggaran itu sendiri Mas yang udah disusun itu? biasanya perusahaan kami tuh memberikan biaya operasional bulanan kepada dinas-dinas. Jadi di sini tuh ada beberapa banyak dinas. Nanti ada yang namanya uang bulanan dikasih ke dinas itu yang dikelola oleh manajer atau general manajernya untuk mengembangkan fasilitas yang ada di dinas itu, operasional di dinas itu gitu. Iya Mas ya. Ah, Jadi biaya-biaya yang udah disusun, terus pas udah dapet misalkan uangnya terus dibagi-bagikan itu deh Mas ya. Ya, dibagi-bagikan Untuk biaya operasional. Iya, Gitu ya, Mas ya. bagiannya. Oke, terima kasih Mas untuk sama-sama. waktunya, Ya, untuk sama-sama. wawancaranya. Siap, Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf ya Mas ya. Iya, sama Jika saya ada juga Mas. kesalahan. Iya. Ya, terima kasih Mas Ya, Bagas. sama-sama. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran pribadi yang saya miliki tiap bulannya, atau biaya anggaran pribadi yang tiap bulannya saya susun. Saya rincikan untuk apa saja keperluan saya tiap bulan ingin membeli apa. Kebetulan saya rincikan untuk pendapatan saya sendiri tiap bulannya kurang lebih adalah 4 juta ya, kurang lebih, mungkin ada lebih sedikit. Dan untuk makan dan keperluan saya tiap bulannya itu adalah sekitar 900.000. Itu untuk makan pagi, siang, dan malam. Saya gunakan uangnya 900.000. Dan untuk selanjutnya adalah biaya bensin, karena saya menggunakan sepeda motor setiap harinya untuk bekerja. Untuk anggaran bensin saya memerlukan kurang lebih adalah 300.000. Dan juga karena sekarang zaman internet, tentu saja saya memerlukan kuota. Untuk anggaran kuota sendiri saya memerlukan sekitar 200.000 per bulannya. Dan juga untuk biaya kuliah tentunya tidak lupa. Biaya kuliah itu mungkin kalau dihitung-hitung per semester 300.000 ya kira-kira. Tapi untuk save-nya itu saya menyimpan 600.000 untuk biaya kuliah tiap bulannya. Untuk sisanya kurang lebih adalah 2 juta. Untuk 2 jutanya saya saving atau saya tabung untuk keperluan-keperluan yang lain. Untuk keperluan-keperluan mendadak, entah itu misalkan saya sakit atau saya ada keperluan pergantian spare part motor atau yang lain-lainnya. Keperluan-keperluan yang mendadak menurut buat saya ya. Mungkin itu saja tentang anggaran pribadi saya, karena mohon maaf tidak banyak ya, karena anggaran pribadi saya juga masih sedikit, tidak memerlukan banyak hal. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.